Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai control schedule. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasna Yuniatin Nugroho Putri dengan NIM 120-122-0156. Jadi, control schedule itu adalah proses pemantauan status proyek untuk memperbarui jadwal proyek dan mengelola perubahan pada baseline jadwal. Manfaat utama dari proses ini adalah bahwa baseline jadwal dipertahankan selama proyek berlangsung. Terus, control schedule sebagai komponen dari proses perform integrated change control berkaitan dengan menentukan status jadwal proyek saat ini, mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan jadwal, mempertimbangkan kembali cadangan jadwal yang diperlukan, menentukan apakah jadwal proyek telah berubah, dan mengelola perubahan aktual saat terjadi. Terus inputnya dari control schedule ini yang pertama ada project management plan. Komponen rencana manajemen proyek termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana manajemen jadwal. Manajemen jadwal menjelaskan frekuensi jadwal akan diperbarui, bagaimana cadangan akan digunakan, dan bagaimana jadwal akan dikontrol. Kedua ada garis dasar jadwal. Baseline jadwal dibandingkan dengan hasil aktual untuk menentukan apakah diperlukan perubahan, tindakan perbaikan, atau tindakan pencegahan. Terus ada garis dasar ruang lingkup. WWS proyek, hasil kerja, kendala, dan asumsi yang didokumentasikan dalam baseline ruang lingkup dipertimbangkan secara eksplisit saat memantau dan mengendalikan baseline jadwal. Yang terakhir itu baseline pengukuran kinerja. Ketika menggunakan analisis nilai yang diperoleh, baseline pengukuran kinerja dibandingkan dengan hasil aktual untuk menentukan apakah perubahan, tindakan korektif, atau tindakan pencegahan diperlukan. Perkenalkan, nama saya Fatih Dilingsi dengan NIM 120-1223027. Di sini saya ingin menjelaskan proyek dokumen bagian input. Yang pertama, terdapat dokumen proyek, yaitu dokumen proyek yang dapat dianggap sebagai input dalam proses ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada. Yang pertama ada lesson learned register, yaitu daftar pelajaran yang dipetik. Yang kedua ada project calendars, yaitu kalender proyek. Yang ketiga ada project schedule atau jadwal proyek. Yang keempat ada resource calendar, yaitu kalender sumber daya. Yang kelima atau terakhir terdapat schedule data, yaitu data jadwal. Kemudian terdapat di bagian input lagi data kinerja pekerjaan, yaitu mencakup status proyek seperti kegiatan yang telah dimulai, progresnya misalnya durasi aktual, durasi yang tersisa, dan persentase fisik yang telah diselesaikan serta kegiatan yang telah selesai. Kemudian terdapat aset proses organisasi. Aset proses organisasi yaitu yang dapat memengaruhi proses kontrol jadwal, yaitu yang pertama ada kebijakan, prosedur, dan pedoman formal atau informal terkait pengendalian jadwal yang telah ada. Yang kedua terdapat alat untuk pengendalian jadwal. Yang terakhir metode pemantauan dan pelaporan yang akan digunakan. Kemudian terdapat pengendalian jadwal di bagian alat dan teknik. Yang pertama ada analisis data. Teknik analisis data yang dapat digunakan dalam proses ini yaitu yang pertama earn value analysis, yaitu analisis nilai hasil. Kemudian yang kedua ada iteration burn down chart, yaitu grafik penurunan iterasi. Yang ketiga terdapat performance review, yaitu ulasan kinerja. Yang keempat terdapat trend analysis, yaitu analisis tren. Yang keempat variance analysis, yaitu analisis deviasi. Kemudian yang terakhir what if skenario analysis, yaitu analisis skenario seandainya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Livia Bahar dari kelas TI 4611 dengan NIM 12012234049. Di sini saya akan menjelaskan bagian control schedule output, di mana control schedule output ini dibagi menjadi dua, yaitu work performance information dan schedule forecast. Yang pertama itu informasi kinerja pekerjaan, itu dijelasin bahwa informasi kinerja pekerjaan ini mencakup data tentang seberapa baik pelaksanaan pekerjaan proyek dibandingkan dengan garis dasar jadwal. Dan perbedaan pada tanggal mulai dan selesai serta durasi dapat dihitung pada tingkat paket kerja dan tingkat akun kontrol.
Untuk proyeknya sendiri yang menggunakan analisis nilai hasil, variansi jadwal, dan indeks kinerja jadwal didokumentasikan untuk dimasukkan dalam laporan kinerja pekerjaan. Yang kedua ada perkiraan jadwal, di mana pembaruan jadwal ini adalah perkiraan atau prediksi kondisi dan kejadian di masa depan dengan proyek berdasarkan informasi yang tersedia saat perkiraan dibuat. Nah, perkiraan ini diperbarui dan diterbitkan kembali berdasarkan informasi kinerja pekerjaan yang diperoleh selama proyek ini berjalan. Informasi ini didasarkan pada kinerja masa lalu proyek dan ekspektasi kinerja masa depan berdasarkan tingkat korektif atau preventif. Dan hal ini bisa mencakup indikator kinerja, nilai hasil, serta informasi cadangan jadwal yang dapat mempengaruhi proyek di masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zinalisa dengan NIM 12012223255. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang change request. Analisis varians jadwal serta tinjauan melakukan kemajuan hasil pengukuran kinerja dan modifikasi ruang lingkup proyek atau jadwal proyek dapat mengakibatkan permintaan perubahan pada schedule baseline, baseline ruang lingkup dan atau komponen lain dari rencana manajemen proyek. Permintaan perubahan diproses untuk ditinjau dan disposisi melalui proses Perform Integrated Change Control. Tindakan pencegahan dapat mencakup perubahan yang direkomendasikan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan varians jadwal negatif. Selanjutnya ada Project Management Plan Updates. Setiap perubahan pada rencana manajemen proyek harus melalui proses kontrol perubahan organisasi melalui permintaan perubahan. Komponen yang mungkin memerlukan permintaan perubahan pada rencana manajemen proyek termasuk namun tidak terbatas pada yang pertama, schedule management plan. Schedule management plan dapat diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam cara pengelolaan jadwal. Selanjutnya, schedule baseline. Schedule baseline dimasukkan sebagai tanggapan terhadap permintaan perubahan yang disetujui terkait dengan perubahan ruang lingkup proyek, sumber daya, atau estimasi durasi aktivitas. Schedule baseline dapat diperbarui untuk mencerminkan perubahan yang disebabkan oleh teknik kompresi jadwal atau masalah kerja. Selanjutnya, cost baseline. Cost baseline dimasukkan sebagai tanggapan terhadap perubahan yang disetujui dalam ruang lingkup sumber daya atau estimasi biaya. Dan terakhir, yaitu performance measurements baseline. Perubahan pada performance measurements baseline dimasukkan sebagai tanggapan atas perubahan yang disetujui dalam ruang lingkup kinerja jadwal atau estimasi biaya. Dalam beberapa kasus, perbedaan dapat sangat parah sehingga permintaan perubahan diajukan untuk merevisi performance measurements untuk memberikan dasar realistis untuk pengukuran kinerja. Perkenalkan, nama saya Dina Nadia dengan NIM 12012220080. Di sini akan menjelaskan Project Document Updates. Dalam proses ini, beberapa dokumen proyek perlu diperbaharui untuk mencerminkan perubahan jadwal dan mengoptimalkan kinerja proyek. Berikut dokumen yang mungkin perlu disesuaikan. Yang pertama ada Assumption Log. Perlu revisi asumsi terkait urutan aktivitas, durasi, dan produktivitas jika terjadi perubahan kinerja jadwal. Yang kedua ada Basis of Estimates. Cara mengembangkan estimasi durasi bisa diperbaharui berdasarkan kinerja jadwal. Yang ketiga ada Lesson Learned Register. Catatan diperbaharui dengan teknik efektif untuk menjaga jadwal, penyebab varians, dan juga tindakan korektif. Yang keempat ada project schedule. Jadwal diperbaharui sesuai dengan perubahan untuk mengelola proyek lebih baik. Yang kelima ada resource calendars. Diperbaharui sesuai pemanfaatan sumber daya, hasil dari optimalisasi atau tindakan korektif. Yang keenam ada risk register. Resiko dan rencana tanggapan perlu diperbaharui jika muncul resiko dari awal kompresi jadwal. Yang ketujuh ada schedule data. Diagram jaringan jadwal baru dibuat jika diperlukan, termasuk target dan tanggal realistis untuk pengukuran kinerja dan kemajuan proyek. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.